Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Dewisa Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai sosok yang sangat inspiratif, yaitu tetangga saya sendiri nih, dengan nama Bapak Ali Subeka. Nah, untuk ceritanya nanti kita akan berbicara atau ngobrol santai tentang bisnis. Ini aku berada di Desa Kuwu, tepatnya di Jembatan Biru ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Kita langsung saja OTW ke rumah bapaknya ya. Beliau ini sudah mempunyai pekerjaan tetap, tapi semangatnya dalam berbisnis itu luar biasa teman-teman. Jadi kita acung jempol untuk Bapak Ali ini. Nah, untuk yang kepo langsung saja tonton videonya dengan penuh, jangan di skip, oke? Sampai jumpa di lokasi. Halo, selamat sore teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara santai tentang apa sih bisnis itu. Nah, langsung saja kita berbicara dengan rekannya langsung ya. Selamat sore Bapak Ali. Sore, Mbak. Bagaimana kabarnya di puasa sore ini nih? Alhamdulillah sampai saat ini tetap luar biasa. Kayaknya tadi habis pulang dari kerja langsung tak wawancarai ya Bapak. Oh iya. Mohon maaf sekali ya. Terus langsung ketemu Mbak Dewi. Iya, tadi saya sudah meminta izin lewat chat WhatsApp untuk ngobrol santai tentang bisnis yang dilakoni, yang digeluti oleh Bapak Ali ini. Nah, berbicara tentang bisnis, Bapak Ali ini mulai merintis karirnya, saya ketahui itu kira-kira 2019. Tentunya ada suka dan duka dalam bisnis yang digeluti oleh Bapak Ali ini. Nah, sosok inspiratif yang dapat kita petik dari Bapak Ali ini adalah meskipun beliau sudah memiliki pekerjaan yang tetap, tapi beliau tetap melakoni bisnis dengan gigih dan sangat tekun ya pemirsa di rumah ya. Langsung saja kita tanya-tanya nih tentang awal mula serta ide dari mana bisnis yang dijalankan Bapak Ali ini. Nah, Bapak Ali ini sedang melakoni atau menggeluti bisnis apa sih hari ini tuh? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan dengan Mbak Dewi, sementara ini memang ada bisnis yang saya geluti, yang insya Allah ini saya akan fokus untuk mengembangkan bisnis yang saya geluti ini, yaitu di rental mobil Mbak Dewi, seperti itu. Ya, jadi bisnisnya itu di rental mobil ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu bisnisnya, kita mau tahu tentang awal mula berdirinya Rai Trans ini tuh dari mana Bapak? Ya, seperti yang Mbak Dewi kasih informasi di awal, memang saya sebelumnya sudah mempunyai pekerjaan tetap di salah satu perusahaan di Demak, yaitu di PT Jawa Tengah Lana Andalan, perusahaan di mana bergerak pengelolaan kawasan industri. Di sini saya sebagai HRD officer, alhamdulillah sudah sebagai karyawan tetap. Tapi memang punya motivasi tersendiri, ada spirit entrepreneur yang harus saya bangun seperti itu. Jadi kita memang spiritnya itu tidak hanya jadi karyawan, tapi tetap ada spirit pengusaha atau bisnis seperti itu. Jadi awalnya itu memang kita ada ngobrol-ngobrol kecil sama teman-teman, kita sering ngopi, sering ngumpul. Kemudian sebelumnya memang saya punya satu buah unit mobil, kebetulan itu adalah mobil kredit Mbak Dewi. Jadi ini harus bisa menghidupkan mobil ini, bagaimana mobil ini bisa jalan. Nah, dari situlah teman-teman ada sumbangsi ide atau gagasan untuk membangun sebuah bisnis rental di situ. Jadi lewat jasa rental mobil itu bisa menghidupkan cicilannya mobil itu tersendiri. Jadi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, mobil itu bisa nyicil sendiri, kemudian ada hasil yang bisa di saving dan hasilnya bisa menambah mobil lagi, seperti itu. Itu awal mulanya Mbak Dewi. Ya. Nah, cukup inspiratif sekali ya teman-teman, dari mulai ngobrol bareng teman-temannya, kemudian dapat ide dari teman-temannya.
Nah, untuk anak muda zaman sekarang kalau ngobrol itu diusahakan seperti Mas Ali nih, bisa dibuat contoh ya. Jadi sangat amat positif untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, ide tadi kan sudah dibahas sedikit tentang Mas Ali ya. Jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu seperti yang kita ketahui awal mulanya kan hanya satu mobil, yaitu mobil cicilan ya Mas Ali. Iya, betul. Nah, untuk sekarang ini sudah berapa mobil sih yang direntalkan? Ya, alhamdulillah selama 3 tahun ini sudah 3 unit yang sudah berjalan. Seperti mulai dari mobil, kita nyebut merek ya apa-apa ya. Gak apa-apa, Mulai santai saja. Avanza, kemudian tahun kedua bisa Brio, tahun ketiga bisa Innova. Alhamdulillah semakin meningkat. Semakin meningkat usahanya, cukup bagus sekali. Nah, untuk itu kita harus mempunyai semangat yang sangat menggebu-gebu ya untuk melakoni bisnis ini. Kemudian untuk harga sewanya itu dari yang murah dan yang paling mahal itu berapa Mas kira-kira? Ya rata-rata kalau satu hari buat Avanza sama Brio itu 250 Mbak. Kemudian apa namanya, kalau Innova itu bisa mencapai 450 sampai 500 per hari. Cukup murah ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya yang nonton yang mau rental mobil bisa nih pakai rental mobil dari Mas Ali, yaitu namanya Raitrans ya. Terus tentunya dalam bisnis kan kita ada suka dukanya ya Mas ya. Bisa diceritakan suka dukanya dalam hal rental mobil ini tuh gimana sih? Ya, baik untuk apa namanya suka dan dukanya, pastinya kalau bisnis ini bisa berjalan dengan lancar ya. Artinya kalau sukanya pasti seperti itu, ada pelanggan banyak, ada konsumen yang tidak apa namanya bosan untuk menyewa lagi, itu menjadi kebanggaan buat kita. Oh, ternyata usaha kita ini banyak pelanggan, usaha kita ini laris, seperti itu memang menjadi kebanggaan kita, menjadi sukanya bisnis di sini seperti itu. Kalau kaitannya dengan apa namanya dukanya, banyak sekali juga dukanya. Cuma kita namanya berusaha itu harus bermental baja, tidak patah menyerah seperti itu. Contoh kecil, ketika kita disewa mobil kita, kemudian ada apa namanya kecelakaan kecil, membuat apa namanya bumper mobil atau bodi mobil yang menjadi peyok, itu kan menjadi waduh mobil kita kena, seperti itu kan kita menjadi sedih. Tapi tidak cukup seperti itu, kalau hal seperti itu menjadi kapok, itu kan pasti berhenti. Udah kapok, dah mobil kita penyok, artinya kan sudah selesai itu, karena kita masih mempunyai semangat bisnis. Jadi meskipun penyok itu kita tetap perbaiki agar penampilan mobil kita tetap prima, kemudian bisa apa namanya menarik konsumen-konsumen yang akan merental mobil kita, seperti itu. Itu salah satu apa namanya dukanya. Kemudian ada lagi nih ketakutan diri sendiri ketika ada konsumen yang baru, benar-benar baru ini, itu kan kita tetap harus mewaspadai dari apa namanya karakter-karakter kemungkinan yang terburuk, misalkan ini digelapkan atau dibawa kabur dan lain sebagainya. Ini menjadi ketakutan apa namanya bisnis kami, seperti itu. Jadi itu hal yang sangat menjadi momok dalam bisnis kami ketika hal ini menjadi apa namanya terjadi pada bisnis kami. Kita harus tetap hati-hati, harus tetap waspada, karena satu buah unit mobil ini adalah aset kita, modal kita. Ketika itu digelapkan atau disalahgunakan untuk kejahatan, kalau misalkan itu menjadi apa namanya momok buat kami, seperti itu. Itu menjadi duka kami lah ketika menjalani bisnis ini, seperti itu. Nah, untuk pemesanan sendiri itu bisa via langsung. Misalnya saya datang ke rumah panjenengan atau melalui via HP. Ya, karena sekarang zamannya sudah modern ya Mbak Dewi, jadi tidak harus apa namanya datang ke rumah sini, seperti itu. Jadi tinggal kita kan setiap
promosi itu kan kita menampilkan nomor HP, kemudian WhatsApp, kemudian sosmed, itu sudah ada semua. Jadi tinggal ngecek aja, baik apa namanya via WhatsApp, kemudian sosmed, itu kita bisa antarkan sampai rumah konsumen seperti itu. Misalkan Mas Ali, saya tanggal sekian pesen jam sekian, kalau jadwalnya memang kosong ya kita siap antarkan sampai rumah konsumen tersebut. Mohon maaf memotong ya, ini dengan harga tersebut itu sudah termasuk supir atau hanya mobil sendiri? Bukan, kalau apa namanya harga 250 itu memang unitnya saja. Itu mobilnya Untuk saja. BBM, kemudian sopir dan sebagainya itu memang tanggung jawab apa namanya konsumen. Rental itu ya. Ya, ketika konsumen kita tidak bisa nyetir, kita juga menyediakan sopir seperti itu. Kalau memang konsumennya bisa nyetir sendiri, pakai mobil saja, nggak apa-apa. Nah, selama ini ya, pernah tidak sih di cancel secara tiba-tiba oleh customer? Ya, kalau hal tersebut memang sering ya, tapi memang untuk antisipasi hal tersebut kita ada beberapa trik memastikan agar konsumen itu terikat pada kita. Sebelum berangkat mereka harus ngasih DP, walaupun 50% atau 30% harus ngasih seperti itu. Kalau tiba-tiba konsumen itu membatalkan, paling enggak kita sudah ada saving nih apa namanya DP tersebut seperti itu, dengan perjanjian ketika sudah ngasih DP kemudian konsumen itu mengcancel secara sepihak, otomatis DP itu sudah milik kita seperti itu. Artinya halus untuk konsumen. Itu menjadi strategi kita untuk mempertahankan biar agar konsumen itu tidak tiba-tiba mengcancel, kecuali ada beberapa hari apa namanya 1 hari atau 2 hari itu mengkonfirmasi bahwa saya tidak jadi untuk menyewa, itu beda lagi, itu kita akan kembalikan. Tapi ketika hari H baru mengabari bahwa pesanan kita nggak jadi, itu sudah apa namanya uangnya hangus buat masuk ke pemasukan rental kami seperti itu. Nah, setelah kita tahu, terus kita ingin tahu bagaimana rencana kedepannya untuk Skytrans ini. Ya, tentunya kalau kita mempunyai bisnis, artinya apa namanya kita akan menggeluti bisnis itu pengennya berkembang ya. Jadi mulai dari 1 mobil menjadi 2 mobil, 3 mobil dan seterusnya, itu pasti yang seperti itu. Jadi harapannya ke depan ya kita bisa menambahkan unit-unit baru, bisa apa namanya bahkan bisa melebarkan sayap dari mobil kemudian menjadi travel bisa menjadi apa namanya ke bis pariwisata dan lain sebagainya seperti itu. Itu harapan kami selaku apa namanya bisnis yang bergerak di bidang transportasi. Setelah itu ada strategi pemasarannya itu seperti apa, Mas? Ya, untuk pemasaran kita memang apa namanya ada beberapa strategi ya. Yang pertama itu memang kita mengikuti komunitas yang ada di apa namanya wilayah Demak, itu ada komunitas rental sekabupaten Demak. Ini memang saya kira saat ini itu memang sangat efektif. Ketika apa namanya saya butuh mobil, akan tetapi mobil saya ini sudah jalan semua, otomatis saya akan mengontak kawan saya yang punya usaha rental juga kan, ada mobil enggak seperti itu. Kalau ada kan ini saling menutupi seperti itu. Artinya teman saya juga dapat mobilnya jalan, saya juga bisa melayani konsumen saya seperti itu. Itu yang pertama kita jalankan. Yang kedua otomatis agar apa namanya usaha ini dikenal halayak banyak orang, itu memang kita posting-posting di media sosial baik Facebook kemudian Instagram yang familiar seperti itu. Jadi memang kita kasih apa namanya informasi di Facebook atau di Instagram usaha kita seperti itu. Jadi untuk pemesanan hubungi ini, WA ini, bisa chat atau bisa datang langsung dan sebagainya. Itu
strategi yang kedua yang saya lakoni saat ini. Kemudian yang ketiga pastinya antar konsumen ini bisa memasarkan. Misalkan nih Mbak Dewi menjadi konsumen saya, kemudian mendapat fasilitas, kemudian layanan yang prima, otomatis Mbak Dewi ketika temannya butuh pasti merekomendasikan ke saya. Nah itu juga menjadi strategi pemasaran. Seperti itu. Nah, teman-teman kita udah tahu nih dari mulai awal mula bisnisnya, ide, suka duka, rencana, dan juga strategi pemasarannya. Selanjutnya kita mau tanya untuk generasi milenial. Tentunya teman-teman yang nonton di YouTube aku nanti pasti anak-anak muda ya. Ini perlu teman-teman dengarkan baik-baik karena pertanyaan ini cukup penting dan cukup menarik nih. Yaitu pesan untuk anak muda di zaman sekarang, di era milenial ini. Bagaimana Mas Ali pesannya? Baik, untuk para milenial atau pemuda yang ibaratnya apalagi pemuda ini ya, pemuda itu orang yang mau mencari jati diri seperti itu, jati diri. Nah, hal ini untuk keberanian untuk membuka sebuah bisnis. Jadi pesan dan saran saya untuk para pemuda milenial, jangan takut untuk mencoba sebuah bisnis seperti itu. Jadi apapun bisnis yang teman-teman ini geluti, silakan fokus dan kembangkan. Jadi misalkan bisnis itu gagal, jangan pernah berhenti untuk mencoba lagi seperti itu. Karena ke depan itu memang perkembangan zaman ini untuk para pencari kerja terutama itu memang sangat dipersempit ya dengan adanya dunia digital seperti ini. Jadi para pemuda ini harus mempunyai bisnis tersendiri, harus menjadi entrepreneur muda, young entrepreneur. Jadi pembisnis muda itu menjadi solusi agar kedepannya itu tidak susah mencari kerja sana ke sini. Karena kedepannya saya prediksi ini ketika zaman digital ini sudah diterapkan, ketika kita kerja di bank misalnya, ini teller pun ke depan akan dihapuskan. Kemudian misalkan seperti yang saat ini terjadi ini penjaga tol, sebelum adanya e-tol, e-money dan lain sebagainya itu ada penjaga dan pekerja, tapi saat ini karena zamannya digital itu sudah hilang semua, tinggal tempel tab kemudian buka sendiri seperti itu. Itu contoh kecil. Jadi kedepannya ketika zaman digitalisasi ini akan berkembang, pastinya para pekerja-pekerja itu yang bisa digantikan dengan mesin itu pasti nantinya akan jadi mesin seperti itu. Jadi saran saya tetap usaha apapun yang kamu geluti, cobalah untuk kamu tekuni seperti itu. Jadi jangan pernah menyerah, apapun bisnis kalian harus tetap kamu fokuskan, kemudian kamu kembangkan untuk menjadi bisnis yang lebih besar seperti itu. Itu saran saya buat para pemuda agar spirit entrepreneurnya akan tumbuh mulai dari muda. Jangan sampai ketika kita lulus SMA kita bingung, kita ketika lulus mahasiswa perguruan tinggi kita bingung mau ngapain seperti itu. Kalau kita memang mempersiapkan sejak awal, itu pasti kita sebagai pengusaha tidak akan bingung. Walaupun kita tidak diterima di misalkan Mbak Dewi ini sebagai sarjana pendidikan tidak diterima di sekolah, di rumah kita duduk manis bisa mengelola bisnis seperti itu. Ya, terima kasih ya Bapak Ali ya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk teman-teman semuanya, khususnya remaja milenial yang sedang merintis usaha apapun yang kita geluti harus kita tekuni. Begitulah kata Bapak Ali singkatnya ya. Nah, cukup sekian nih obrolan santai pada sore ini dengan Bapak Ali. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila ada tutur kata yang salah atau kurang pantas kepada Bapak Ali dan juga kepada para penonton. Cukup sekian ya barangkali ya, karena mempersingkat waktu ini sudah
udah selesai teman-teman, jadi wawancaranya. Selanjutnya kita mau pulang ke rumahku. Ya, terima kasih, see you and bye bye. I know